Selamat siang, Shalom. Perkenalkan, nama saya Soleng Dipura. Saya adalah guru agama Kristen sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan PEK 3 di LPTK IAKN Ambon dengan NIM 15205010426115. Hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 5 Satap Simpang Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan materi Gereja Peduli kepada Sesama yang Sakit. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, tepuk tangan untuk kita. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mulai pelajaran. Sebelum kita memulai pelajaran sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebelum mulai aktivitas, mari menaikkan pujian yang menguatkan kita, baik membaca firman Tuhan dan berdoa. Kepada yang sudah tunjuk, kami persilakan Saudari Sela dan Nyali. Untuk membaca ayat di Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Untuknya adalah Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbingku aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belakangan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selanjutnya teman-teman mari kita berdoa sebelum kita mulai berdoa mulai. Baik, sesuai kalian, ya, gereja peduli kepada sesama yang sakit. Oke, baik. Pertanyaannya kita sepakat dulu. Siapa itu gereja? Siapa itu gereja? Gereja itu bangunnya atau orangnya? B itu bangun, orangnya. Ya, gereja itu orangnya. Orangnya apa? Orang yang percaya kepada Tuhan. Gereja itu orang yang dipanggil untuk duduk bersama, untuk berkumpul sama, untuk memuji Tuhan. Jadi gereja itu dengan kata lain orang-orang yang percaya. Baik. Di sini gereja peduli kepada yang sakit. Siapa yang peduli kepada yang sakit? Siapa yang peduli? Orang-orang percaya.
Pernah dengar kata sakit? Ya. Kemudian kalau kita mengalami sakit, apa yang kita alami, kita rasakan? Siapa yang tidak pernah sakit di sini? Atau siapa yang pernah mengalami sakit? Siapa yang pernah sakit? Siapa yang pernah sakit? Sakit apa? Sakit kepala, demam, pilek. Itu sakitnya parah enggak? Demam, pilek, masuk angin, itu parah enggak? Itu penyakit yang ringan. Baik, sekalian. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Bapak absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Ya. Bagus semua. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, setelah kita belajar di gereja yang peduli kepada sesama yang sakit, ya, tujuan yang harus kalian capai. Pertama, mengidentifikasi berbagai bentuk pelayanan gereja di tengah-tengah masyarakat pada masa kini. Yang kedua, menunjukkan keteladanan Tuhan Yesus yang peduli kepada orang sakit. Yang ketiga, mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan orang sakit. Apa kebutuhan orang sakit misalnya? Repan. Obat. Apalagi orang sakit butuh apa? Makan. Minum. Apa salah? Butuh kesembuhan dari siapa? Dari Tuhan. Materinya, topiknya ada 3. Topik materinya ada 3. Ya. Yang pertama yang akan kita bahas hari ini, sakit sebagai permasalahan kehidupan. Masalah enggak sakit itu? Jadi masalah karena kita tidak bisa bekerja. Apalagi masalah sakit itu. Kita butuh apa? Butuh uang untuk berobat. Itu salah satunya. Yang kedua, topik kedua, meneladani Yesus Kristus sebagai gembala. Berikutnya yang ketiga, realitas saat mengalami sakit. Apa yang menjadi kenyataan kalau kita mengalami sakit? Kita pasti punya pergumulan. Betul tidak? Bergumul tidak? Berdoa tidak kalian? Berapa kali kalian berdoa? Sebagai orang percaya, kalian mengandalkan siapa kalau sakit? Mengandalkan Tuhan. Ingat, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita pasti mengandalkan Tuhan. Harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan ilah-ilah lain. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Ulangi, apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Ini ada materinya. Tadi sakit sebagai permasalahan hidup. Ya, banyak masalah yang dialami orang sakit tentunya. Ya, pergumulan. Butuhnya apa? Butuh uang untuk berobat. Butuh apa lagi? Butuh kesembuhan yang pastinya. Ya, butuh dukungan dari orang-orang sekitar. Apalagi macam kalian, kita butuh, kalau sakit itu butuh dukungan siapa? Kalau kalian sakit itu butuh dukungan siapa? Orang tua. Selalu orang tua kita butuh namanya Tuhan. Ya. Siapa yang waktu sakit nggak butuh orang tua?
Ya, bapak juga waktu sakit waktu kecil dulu pasti banyak orang tua tuh cepat-cepat nengok kita, lihat kita gitu ya. Kita apa? Cari perhatian sedikit. Ya, mereka pegang, mereka apa dah rasanya sembuh sakit itu. Oke. Ini beberapa kesalahan ya yang dialami orang sakit. Tapi berikutnya sebelum kita masuk ke video pembelajaran, melayani Yesus sebagai gembala. Sudah tinggal kalian baca saja. Yang ketiga, realitas mengalami sakit. Ya. Orang sakit itu pasti mengalami namanya sakitnya di fisik. Kedua apa? Mental. Ketiga apa? Sosial. Yang keempat apa? Spiritual. Bapak ambil satu, fisik. Kalau sakit kepala, fisik yang mana yang sakit? Sakit kepala bukan dengkul ya. Kalau penyakitnya mental, apa yang sakit? Mental kita Mentalnya apa? Emosi. Emosinya tidak stabil ya. Apalagi? Pribadi manusia. Ya, kepribadiannya. Ya, rasa minder sama orang lain. Ya. Apalagi kalau orang penyakit mental itu nggak mau bergaul dengan orang lain. Betul nggak? Oke, kalau spiritual berhubungan masalah rohani. Misalnya apa? Contohnya, keadaan jati diri manusia. Apalagi bagus tuh. Apalagi siapa yang lagi bisa pendapat? Kasih pendapat. Tabita? Penyakit spiritual. Orang berdoanya kurang. Apalagi yang lain? Ya, penyakit rohaninya itu kurang. Biasanya orang yang rajin ke gereja, ya, tiba-tiba tidak datang ke gereja, lama tidak datang ke gereja, betul nggak? Dan lama datang ke gereja, lama menghilang. Gimana nih Nabi nggak menunggu beberapa minggu ke gereja? Ya, untuk itu anak-anakku sekalian, mari kita bagi kelompok untuk membahas beberapa hal, ya, diskusi. Setelah kalian diskusi nanti, ya, kalian coba, ya, lihat kelompok maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Oke, silakan bentuk kelompoknya atau langsung yang ada di kursinya masing-masing. Kalian berapa orang? 13. Ya. 4 orang. Ya. Pas ya. Oke. Oke. Berarti di sini ya, di ya. Silakan berkumpul. Tapi sebelumnya kita sama-sama menyaksikan video singkat ya. Kalian lihat yang sakit fisik bagaimana, sakit mental bagaimana, ya. Oke, udah siap? Ya, masing-masing. Ya, kalau bisa dicatat apa yang terjadi di sini sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Masyarakat kemudian seluruh daerah itu. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Oke. Sudah lihat videonya tadi? Gimana? Senang melihat videonya? Coba satu orang. Bisa nggak menceritakan sedikit sekitar apa yang terjadi di video tadi? Tuhan membaikan Gimana? Tuhan membaikan sakit nenek. Tuhan membaikan nenek yang terbaik sakit. Membaikan atau menyembuhkan ya? Ya, Menyembuhkan siapa yang sakit tadi? nenek. Nenek siapa? Nah, katanya mertua Simon. Jadi nenek tadi mertua Simon. Ya, yang sakit apa? Sakit lumpuh atau sakit demam? Ya, sakit demam. Ya. Sekarang silakan lihat kerjaannya masing-masing yang sudah dibagi tadi. Kalian simpulkan. Ya. Kesimpulannya yang masing-masing ada dibagikan. Ya. Silakan berikut. Kalau diskusi itu bukan kayak patung ya, tapi berbicara, kasih pendapat satu sama yang lainnya. Help me, Lord, I need your grace. Hold me close, don't let me stray. You're my refuge, you're my guide. With you I stand. Sudah? Waktunya habis untuk diskusi. Ya. Ya, sekarang presentasi ya. Presentasi. Kelompok satu bagaimana? Sudah siap? Ya, silakan maju kelompoknya. Shalom. Oh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan dulu kawannya. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sabita Edi Mandani. Jangan saya Resi Sumedi. Perkenalkan, nama saya Sabita Edi Mandani. Perkenalkan, nama saya Resi Sumedi. Karena saya Petra Ivan Sinta. Baik, di sini kami akan membahas tentang sakit sebagai permasalahan kehidupan. Yang pertama, ada merasa terasing dari kehidupan normal. Merasa terasing dari kehidupan normal itu sebenarnya seperti tidak bisa melakukan aktivitas, nafsu makan jadi berkurang, dan masih banyak lagi. Inilah teman-teman hasil diskusi dari kelompok kami. Kami persilakan jika ada yang ingin bertanya. Tepuk tangan dulu. Ya, tadi sudah memaparkan hasil dari diskusi mereka. Silakan mungkin ada pertanyaan. Satu dari kelompok 3, satu dari kelompok 2. Yang cepat saja. Kalau ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ya, lihat ada yang mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Stella. Saya dari kelas 2 ingin tanya soal organisasi. Kayaknya kenapa kita kalau kita mau organisasi itu banyak pikiran dan kamu membutuhkan teman saya pengobatan. Kenapa demikian? Ya, bagus pertanyaan. Silakan langsung jawab. Terima kasih atas pertanyaan.
apakah kelompok 2 sudah merasa puas dengan jawaban dari kelompok kami? Terima kasih atas jawabannya, saya sangat puas dengan jawabannya. Bagus. Baik, kami dari kelompok 2 ingin menginformasikan hasil diskusi kami. Mereka saat mengalami sakit pertama fisik. Kemudian saya akan memperkenalkan diri saya. Kenalkan nama saya Stella. Baik, kami akan memperlihatkan hasil dari diskusi kami tentang tadi. Mereka saat mengalami sakit. Pertama tadi fisik. Kenapa kita mengalami fisik? Definisi ini berhubungan dengan bagian yang tampak dari kehidupan kita. Definisi ini terutama berkaitan dengan dinamika manusia dengan bagian lainnya. Kita sering mengalami fisik. Biasalah kita mental kita. Yang kedua, mental. Definisi mental. Definisi ini berhubungan dengan pikiran, emosi, dan kepribadian manusia. Sering kita mengalami kepribadian kita, sering suntuk pikiran, kata-kata tadi, ingin bunuh diri, punya pikiran yang menunjukkan tentang hal-hal yang lainnya yang mereka alami. Kadang mereka tidak memperhatikan, mereka tidak sendiri, maka mereka akan biasanya bunuh diri gitu. Selanjutnya, sosial. Pada dimensi ini, manusia harus terlihat dalam kaitannya dengan lingkungannya di luar dirinya. Dia itu tidak sering bergaul dengan teman-temannya, dia sering keluar, dia tidak sering keluar, dia sering di rumah, di kamarnya, dan kadang-kadang dia tidak mau berkomunikasi dengan keluarganya dalam rumah. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, minta silakan. Ya, presentasinya bagus nggak? Jadi mereka sudah presentasikan diskusi mereka, hasil diskusi mereka. Sekarang yang kalian yang kasih masukan apa yang dari pertanyaan, mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ada nggak pertanyaan? Ya, tidak ada, kali aplaus kita. Oke, kelompok yang terakhir, kelompok. Halo, baik. Di sini ingin mempresentasikan hasil kinerja kami. Itu menandani Yesus Kristus sebagai gembala. Sebelumnya kami dulu, nama saya Iskandar Pernikahi. Baik. Di sini ada beberapa poin, yaitu Tuhan meladani Yesus Kristus sebagai gembala. Poin pertama itu Tuhan menyembuhkan orang yang sebelah kanannya mati. Itu di Matius 14 ayat 9 sampai 15. Poin yang kedua yaitu menyembuhkan anak seorang perwira dari Kapernaum. Itu di Matius 8 ayat 5 sampai 13. Poin yang ketiga yaitu menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Itu di Matius 8 ayat 28 sampai 34. Poin yang keempat yaitu Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Itu Matius 9 ayat 27 sampai 31. Poin yang kelima yaitu belas kasih Yesus terhadap orang banyak. Sesuai Matius 9 ayat 35 sampai 38. Poin yang keenam yaitu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Sesuai Matius 12 ayat 9 sampai 15. Poin yang ketujuh yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesuai itulah kita lagi. Ada yang bertanya? Ya, sebelumnya kita aplaus dulu untuk kelompok ketiga. Silakan, barangkali ada yang buat tanya. Nah, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Rudi Sudarani, saya dari kelompok 1.
Saya ingin bertanya, bagaimana cara Yesus menyembuhkan anak seorang perwira dari Kapernaum? Ya, dia itu bacaan doa, minta pertolongan kepada Bapa yang di surga. Apakah jawaban yang meningkat? Sangat menyenangkan. Ada lagi yang lain? Ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita ya, silakan duduk kembali. Kalian sudah memaparkan hasil presentasi dari kelompok masing-masing. Sudah dengan sifat-sifat kemampuan kalian nanti di depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Ya. Namun ada yang menarik tadi, ya, Bapak mau tanya sama kalian. Dari segi mental, menurut video yang tadi ditampilkan, orang yang sakit mental itu orang yang seperti apa? Ya? Iya. Pertama orang kerasukan, nanti sama dengan orang apa? Orang gila. Sama dengan orang gila. Karena dia apa, dimasuki oleh roh lain. Berarti tubuhnya, badannya dikuasai roh jahat. Ya. Sehingga dia mengalami tidak waras. Maka dibilang sakit mental. Sebetulnya gereja harus memberitakan dan mempraktikkan kasih Allah. Baik, hanya itu yang dapat disampaikan hari ini. Kita berjumpa lagi di depan dengan tema, ya. Temanya ini di situ, ini lihat ini keluarga saya, keluarga bapak ya. Ini bapak pelayan di gereja dikasih oleh Tuhan. Ini pelayanan kita di sekolah ini, ya. Ingat tak waktu kita Natal lalu? Ya. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini orang percaya yang sudah pimpin di Tuhan. Dari awal ini Bapak sebenarnya atau was-was sudah takut lampu ini mati, tapi dengan pertolongan Tuhan, ya, walaupun seadanya kita bisa sampai di sini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Silakan yang berdoa, Tabita. Selamat siang, salam. Salam. Masih semangat? Ada cita-cita? Baik, Bapak harapkan setelah selesai, ya silakan pulang ke rumahnya masing-masing dan peralatannya, Alkitabnya sudah dikemas-kemas dan langsung pulang. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Ya, jangan menyimpang ke kiri ke kanan, kata Yosua. Ya, kalau menyimpang kiri ke kanan bahaya. Kalau pulang lurus terus. Dan demikian kita aplaus untuk dia semua. Silakan. Thank you.